40 hari. Genap sudah. Malam ini, dia bangkit. Desember selalu membawa hawa dingin dan kelembapan ekstrim ke pelosok desa Padasuka, sebuah perkampungan terpencil yang diapit rimbunnya hutan jati dan perkebunan karet di kaki Gunung Salak. Namun, dingin yang menusuk malam itu bukan hanya berasal dari gerimis yang tak kunjung reda sejak sore, melainkan juga dari hawa tak mengenakan yang menyelimuti rumah semi permanen milik keluarga Pak Darman. Di sana, di ruang tamu sederhana yang berbau kemenyan dan bunga melati, terbujur kaku jenazah Nyi Ranti. Usianya baru menginjak 30 tahun, namun sudah 3 hari ia terbaring tak berdaya akibat demam misterius yang merenggut nyawanya tanpa sebab yang jelas. Seluruh warga desa Padasuka berdatangan. Wajah mereka memancarkan kesedihan bercampur ketakutan. Nyi Ranti dikenal sebagai pribadi yang santun, pekerja keras, dan tak pernah terlibat masalah dengan siapapun. Kematian mendadak ini terasa janggal, apalagi mengingat reputasi Nyi Ranti sebagai seorang penenun ulung yang hasil karyanya selalu laris manis hingga ke kota. Beberapa tetangga berbisik-bisik mengaitkan kematiannya dengan pertikaian sengit yang terjadi 2 minggu sebelumnya antara Nyi Ranti dan Mbah Jo, seorang dukun ilmu hitam yang terkenal kejam dan serakah di desa sebelah. Mbah Jo merasa tersinggung karena Nyi Ranti menolak permintaannya untuk menjual sebidang tanah warisan orang tuanya dengan harga murah. Nyi Ranti bersikeras mempertahankan tanah itu demi masa depan kedua anaknya yang masih kecil, Cahyo dan Sekar. Ancaman Mbah Jo yang berjanji akan membuat hidup Nyi Ranti menderita, bahkan sampai ke alam kubur, kini terasa begitu nyata dan menghantui benak para pelayat. Di sudut ruangan, Cahyo, 10 tahun, memeluk erat adiknya. Sekar, 6 tahun, berusaha menahan tangis yang mendesak di kerongkongan. Mata mereka sembab, terpaku pada tubuh ibunda yang terbungkus kain kafan. Pak Darman, sang ayah, terlihat begitu terpukul. Wajahnya pucat pasi, matanya merah dan bengkak. Ia tak henti-hentinya menggenggam tangan dingin Nyi Ranti, seolah ingin menariknya kembali dari cengkraman kematian. Suara takbir dan tahlil berkumandang syahdu memecah kesunyian malam yang semakin larut. Prosesi pemakaman Nyi Ranti dilaksanakan menjelang dini hari. Hujan sudah berhenti, namun tanah kuburan terasa becek dan lembab. Suasana terasa sangat mencekam. Angin berdesir di antara pohon-pohon bambu, menciptakan suara gemerisik yang seolah mengiringi kepergian Nyi Ranti. Ketika jenazah perlahan diturunkan ke liang lahat, Pak Darman tak kuasa menahan isak tangisnya. Ia teringat janji Nyi Ranti untuk selalu bersama, untuk membesarkan Cahyo dan Sekar, untuk melihat mereka tumbuh dewasa. Janji itu kini musnah, terkubur bersama tubuh tak bernyawa istrinya. "Ranti, mengapa secepat ini kau pergi?" bisik Pak Darman lirih. Suaranya parau. Tiba-tiba, dari arah semak-semak bambu, terdengar lolongan anjing yang panjang dan melengking, disusul dengan kepakan sayap burung gagak yang terbang rendah di atas pusara. Cahyo dan Sekar semakin erat memeluk ayah mereka, ketakutan. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu merasa bulu kuduk mereka merinding. Mereka saling pandang, seolah-olah mengisyaratkan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Setelah penguburan selesai, semua pelayat pulang, meninggalkan Pak Darman, Cahyo, dan Sekar di samping makam Nyi Ranti. Pak Darman memandangi gundukan tanah merah di hadapannya. Hatinya hancur berkeping-keping. Dendam mulai menguasai benaknya. Ia yakin kematian istrinya bukan karena sakit biasa. Ia yakin Mbah Jo berada di balik semua ini. "Mbah Jo, aku bersumpah," bisik Pak Darman,
Suaranya dipenuhi amarah dan kepedihan yang mendalam. "Jika kematian istriku karena ulahmu, aku bersumpah arwah Nyi Ranti tidak akan pernah tenang. Ia akan bangkit dan menuntut balas." Cahyo dan Sekar menatap ayah mereka dengan tatapan bingung. Mereka tidak mengerti maksud ucapan ayah mereka. Namun, mereka bisa merasakan amarah dan kesedihan yang begitu besar dari suara Pak Darman. Malam itu, di bawah langit gelap yang bertaburan bintang, sumpah terucap. Sumpah yang kelak akan mengubah segalanya, membuka gerbang antara dua dunia, dan melepaskan kengerian yang tak terbayangkan. Sumpah yang diucapkan dengan darah dan air mata akan menjadi awal dari serangkaian peristiwa mistis yang akan menghantui desa Padasuka selama 40 hari ke depan, membawa teror yang tak akan pernah terlupakan. 7 hari telah berlalu sejak pemakaman Nyi Ranti. Rumah Pak Darman yang dulunya hangat dan penuh tawa, kini terasa dingin dan sepi. Cahyo dan Sekar, dua bocah yang masih terlalu kecil untuk memahami makna kehilangan, seringkali terbangun di tengah malam dengan mimpi buruk. Mereka mendengar bisikan-bisikan aneh, kadang-kadang seperti suara ibu mereka memanggil nama mereka dari kejauhan. Pak Darman sendiri semakin murung. Tidurnya tak nyenyak, selalu dihantui bayangan istrinya. Ia seringkali melihat sosok Nyi Ranti melintas di sudut matanya, atau mencium aroma melati yang kuat di dalam rumah, padahal tidak ada bunga melati di sana. Ia tahu itu pertanda bahwa arwah Nyi Ranti belum tenang. Setiap malam, Pak Darman menghabiskan waktu di samping makam Nyi Ranti, membacakan doa-doa dan tahlil. Ia berharap dengan begitu arwah istrinya bisa beristirahat dengan damai. Namun harapannya sia-sia. Peristiwa-peristiwa aneh justru semakin sering terjadi. Pada malam ke-9, saat Pak Darman sedang tertidur pulas, ia terbangun karena mendengar suara ketukan pintu yang sangat keras. Suara itu berulang-ulang, seolah ada seseorang yang ingin mendobrak masuk. Pak Darman segera bangkit, jantungnya berdebar kencang. Ia mengira itu tetangga yang sedang butuh bantuan. Namun, ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan dan desiran angin malam yang menyambutnya. Ia kembali menutup pintu, masih bingung. Namun, begitu ia berbalik, ia melihat bayangan hitam tinggi besar melintas di ambang pintu kamarnya. Bayangan itu mirip sosok Mbah Jo. Keringat dingin membasahi tubuh Pak Darman. Ia tahu itu bukan sekadar halusinasi. Keesokan harinya, Pak Darman menceritakan kejadian itu kepada salah satu tetangganya, Mang Joni, seorang pria paruhbaya yang dikenal bijaksana dan sering dimintai nasihat oleh warga desa. Mang Joni mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk-angguk. Setelah Pak Darman selesai bercerita, Mang Joni menghela napas panjang. "Darman, apa kau masih ingat sumpahmu di malam pemakaman Nyi Ranti?" tanya Mang Joni dengan suara rendah. Pak Darman terdiam. Ia ingat betul sumpah itu. Sumpah yang diucapkan dalam kemarahan dan keputusasaan. "Aku yakin arwah Nyi Ranti belum tenang. Mungkin ia ingin menuntut keadilan," lanjut Mang Joni. "Dan Mbah Jo, dia memang licik. Ilmu hitamnya sudah sangat tinggi. Tapi kita tidak bisa gegabah. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Mang Joni menyarankan Pak Darman untuk mencari bantuan dari Kiai Hasan, seorang ulama karismatik yang tinggal di desa seberang. Kiai Hasan dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah dan membantu mereka menemukan jalan pulang. Pak Darman setuju. Ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan teror yang semakin menjadi-jadi. Pada malam ke-14, Pak Darman ditemani Mang Joni pergi menemui Kiai Hasan. Perjalanan menuju desa seberang cukup jauh dan melewati jalan setapak yang gelap.
dan sepi. Suasana terasa mencekam. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara tangisan perempuan yang melengking dari arah hutan. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah-olah ada seseorang yang sedang menangis di belakang mereka. Keduanya berhenti, jantung mereka berdegup kencang. Mang Joni segera membaca ayat-ayat suci, mencoba mengusir aura negatif. Suara tangisan itu perlahan memudar, digantikan oleh suara desiran angin yang membawa hawa dingin. Sesampainya di kediaman Kyai Hasan, mereka disambut dengan ramah. Kyai Hasan mendengarkan cerita Pak Darman dengan tenang, sesekali memejamkan mata. Setelah Pak Darman selesai bercerita, Kyai Hasan membuka matanya, menatap Pak Darman dengan tatapan penuh simpati. "Benar katamu, Darman, arwah Nyi Ranti memang belum tenang," kata Kyai Hasan. "Ia terikat oleh sumpahmu dan juga oleh dendam yang begitu besar kepada orang yang telah merenggut nyawanya. Tapi dendam ini berbahaya. Jika tidak segera diatasi, arwah Nyi Ranti bisa berubah menjadi sosok yang lebih menyeramkan dan membalas dendam dengan cara yang tidak terkendali." Kyai Hasan menjelaskan bahwa Nyi Ranti meninggal karena santet tingkat tinggi yang dikirim oleh Mbah Jo. Santet itu sengaja dibuat untuk mengikat arwah Nyi Ranti agar tidak bisa beristirahat dengan tenang, sehingga Mbah Jo bisa menguasai tanah warisan Nyi Ranti tanpa perlawanan. Mbah Jo juga menggunakan mantra-mantra pengunci agar arwah Nyi Ranti tidak bisa kembali ke jasadnya dalam wujud yang sempurna. Namun, sumpah Pak Darman di malam pemakaman justru membuka celah bagi arwah Nyi Ranti untuk bangkit kembali dalam wujud yang berbeda, wujud yang lebih menyeramkan, wujud yang akan muncul di malam ke-40. Kita harus membantu Nyi Ranti menemukan keadilan, Darman, dengan cara yang benar. Kita harus menghentikan Mbah Jo sebelum dia melakukan hal-hal yang lebih keji, ujar Kyai Hasan. Dan kita harus mempersiapkan diri. Malam ke-40 akan ada sesuatu yang bangkit, sesuatu yang menuntut balas. Pak Darman merasakan ketakutan yang luar biasa menjalar di sekujur tubuhnya. Malam ke-40. Ia tahu itu adalah malam di mana arwah yang terikat dan penuh dendam akan mencapai puncak kekuatannya. Malam itu akan menjadi penentu segalanya. Setelah pertemuan dengan Kyai Hasan, Pak Darman pulang dengan perasaan campur aduk. Ada sedikit harapan, namun juga ketakutan yang membayangi. Kyai Hasan memberinya beberapa azimat dan menyuruhnya untuk selalu membaca doa-doa tertentu setiap malam, terutama di malam-malam ganjil. Kyai Hasan menjelaskan bahwa energi gaib akan lebih kuat pada malam-malam tersebut dan Mbah Jo kemungkinan akan melancarkan serangannya pada waktu itu. Dan benar saja, teror dimulai pada malam ke-17. Malam itu, Cahyo terbangun dengan jeritan histeris. Pak Darman segera berlari ke kamar anaknya. Ia mendapati Cahyo meringkuk ketakutan di sudut ranjang. Wajahnya pucat pasi. "Ayah, ibu ada di sana." Cahyo menunjuk ke arah jendela. Suaranya gemetar. Pak Darman menoleh. Di balik jendela yang sedikit terbuka, ia melihat sesosok bayangan putih melintas dengan cepat, disusul dengan aroma melati yang sangat kuat. Bayangan itu menyerupai sosok wanita dengan rambut terurai panjang, namun wajahnya tidak terlihat jelas. Bulu kuduk Pak Darman merinding. Ia tahu itu adalah Nyi Ranti. Namun, sosoknya terasa berbeda, lebih dingin, lebih mengancam. Ia segera memeluk Cahyo, berusaha menenangkan putranya. Keesokan harinya, berita tentang kemunculan sosok Nyi Ranti di rumah Pak Darman menyebar cepat di desa Padasuka. Warga mulai resah. Mereka tahu sumpah Pak Darman dan ulah Mbah Jo telah membuka portal dimensi lain.
Beberapa warga melaporkan melihat sosok bayangan putih di sekitar area kuburan Nyi Ranti pada malam hari. Suara tangisan dan jeritan pilu sering terdengar dari sana, membuat siapapun enggan melewati area tersebut setelah matahari terbenam. Teror semakin menjadi-jadi pada malam ke-21. Malam itu, Pak Darman dan anak-anaknya sedang makan malam. Tiba-tiba, lampu minyak yang menerangi ruangan berkedip-kedip lalu mati total, membuat ruangan gelap gulita. Di saat yang bersamaan, terdengar suara gesekan benda berat dari arah dapur, disusul dengan suara pecahan piring. Pak Darman segera menyalakan kembali lampu minyaknya dengan tangan gemetar. Ia melihat lemari piring di dapur terbuka lebar dan beberapa piring berserakan di lantai, pecah berkeping-keping. Tidak ada angin, tidak ada siapapun di dapur, hanya ia dan kedua anaknya. Cahyo dan Sekar menangis ketakutan. Mereka tahu itu bukan ulah manusia. Kita harus lebih berhati-hati, nak, bisik Pak Darman, berusaha menenangkan anak-anaknya. Meskipun ia sendiri merasa sangat takut. Kita tidak sendiri di rumah ini. Malam ke-25, teror mencapai puncaknya. Pak Darman sudah terbiasa dengan suara-suara aneh dan penampakan bayangan. Namun, malam itu berbeda. Sekitar pukul 2 dini hari, Pak Darman terbangun karena merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia melihat bayangan putih yang kini jauh lebih jelas, berdiri di ambang pintu kamarnya. Sosok itu adalah Nyi Ranti. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung dan hitam, rambutnya acak-acakan. Kain kafan yang membungkus tubuhnya tampak kotor dan compang-camping. Bibirnya bergerak-gerak mengucapkan kata-kata yang tidak jelas, namun terdengar sangat menyakitkan. Balas, dendam, balas, dendam. Suara itu terdengar parau dan serak, seolah-olah berasal dari dasar sumur. Pak Darman mencoba untuk berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Kakinya terasa lemas, tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap ngeri pada sosok yang dulunya adalah istrinya itu. Nyi Ranti perlahan mengangkat tangannya yang pucat, menunjuk ke arah Cahyo dan Sekar yang sedang tidur pulas di ranjang mereka. Anak-anak, anak-anakku, harus ikut denganku. Mata Pak Darman membelalak. Ia tahu Nyi Ranti sudah tidak bisa mengendalikan dirinya. Dendam telah mengubahnya menjadi sosok yang mengerikan. Ia harus melindungi anak-anaknya dari istrinya sendiri. Dengan sekuat tenaga, Pak Darman merangkak meraih azimat yang diberikan Kiai Hasan. Ketika ia mengangkat azimat itu di hadapan Nyi Ranti, sosok itu tiba-tiba menjerit melengking, suara yang mengerikan dan menyayat hati, kemudian menghilang begitu saja, meninggalkan aroma melati yang busuk dan hawa dingin yang menusuk. Keesokan paginya, Pak Darman segera menghubungi Mang Joni dan Kiai Hasan. Ia menceritakan kejadian semalam dengan detail. Kiai Hasan mendengarkan dengan serius, wajahnya tampak prihatin. Darman, ini lebih buruk dari yang kita duga, kata Kiai Hasan. Mbah Jo telah memperkuat ikatannya dengan arwah Nyi Ranti. Ia tidak hanya ingin membalas dendam, tapi juga ingin membawa serta anak-anakmu. Besok adalah malam ke-28. Kita harus bergerak cepat. Semakin mendekati malam ke-40, kekuatan Nyi Ranti akan semakin besar dan kendali Mbah Jo atas dirinya akan semakin mutlak. Pak Darman merasa putus asa. Bagaimana mungkin ia melawan kekuatan sebesar itu? Ia hanya seorang pria biasa. Kiai Hasan kemudian menjelaskan sebuah rencana. Mereka harus mencari sebuah benda pusaka yang tersembunyi di area kuburan Nyi Ranti, sebuah benda yang bisa memutus ikatan santet Mbah Jo dan melepaskan arwah Nyi Ranti dari cengkraman dendam. Namun, benda itu dijaga oleh sesosok makhluk gaib yang sangat buas. Kita harus mengambil risiko ini, Darman.
tegas Kiai Hasan. Demi keselamatan Nyi Ranti dan anak-anakmu. Pak Darman menatap Kiai Hasan. Ia tahu ia harus melakukan apapun untuk menyelamatkan keluarganya, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Malam ke-28 akan menjadi malam yang sangat panjang dan berbahaya. Malam yang akan menguji batas keberanian mereka. Malam ke-28 tiba. Hawa dingin dan mendung tebal menyelimuti desa Padasuka, seolah alam pun turut berduka dan merasakan ketegangan yang menyelimuti. Pak Darman, Kiai Hasan, dan Mang Joni telah berkumpul di dekat makam Nyi Ranti. Mereka membawa perlengkapan seadanya, senter, tali, dan beberapa azimat. Kiai Hasan mengenakan jubah putihnya, memegang tasbih di tangan kanannya, dan membaca doa-doa perlindungan tanpa henti. Wajahnya terlihat fokus dan tegang. Ingat Darman, Mang Joni. Kiai Hasan berbisik, suaranya rendah dan serius. Benda pusaka itu tersembunyi di bawah pohon beringin tua di sudut area kuburan. Pohon itu adalah portal menuju dimensi lain dan dijaga oleh sesosok jin penunggu yang sangat kuat. Jangan sampai ada yang menyentuhnya tanpa seizin Kiai. Jika disentuh oleh yang bukan haknya, jin penunggu akan murka dan bisa merenggut nyawa. Pak Darman dan Mang Joni mengangguk, bulu kuduk mereka merinding. Mereka tahu misi ini sangat berbahaya. Mereka bisa mati di tempat ini. Namun, demi Nyi Ranti dan anak-anak, mereka harus berani. Mereka mulai berjalan perlahan menuju pohon beringin tua yang menjulang tinggi, batangnya besar, dan akar-akarnya menjalar kemana-mana. Semakin dekat mereka ke pohon, semakin kuat aura mistis yang terasa. Suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan-bisikan tak jelas, desiran angin yang membawa hawa dingin menusuk tulang, dan sesekali tawa cekikikan yang mengerikan. Pepohonan di sekitar mereka seolah bergerak, bayangan-bayangan hitam melintas di sudut mata, menciptakan ilusi yang membuat jantung berdegup kencang. Ketika mereka sampai di bawah pohon beringin, suasana menjadi jauh lebih mencekam. Udara terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang besar dan tak terlihat sedang mengamati mereka. Kiai Hasan memejamkan mata, memusatkan konsentrasinya, dan mulai merapalkan mantra-mantra dalam bahasa Arab kuno. Tiba-tiba, tanah di sekitar pohon beringin bergetar. Sebuah cahaya hijau kebiruan muncul dari balik akar-akar pohon dan perlahan-lahan membentuk sesosok makhluk menyeramkan. Makhluk itu memiliki tubuh seperti manusia, namun kulitnya bersisik, matanya merah menyala, dan tangannya memiliki cakar yang tajam. Makhluk itu adalah jin penunggu. Jin itu menggeram, suaranya rendah dan berat. "Siapa kalian? Berani sekali mengganggu tempatku." Kiai Hasan tidak gentar. Ia terus membaca mantra, dan semakin cepat ia membaca, semakin gelisah jin itu. Akhirnya, Kiai Hasan membuka matanya, menatap lurus ke arah jin. "Kami datang bukan untuk mengganggu, wahai penjaga pohon," kata Kiai Hasan dengan suara tegas dan berwibawa. "Kami datang untuk mengambil benda pusaka yang tersembunyi di sini demi memutus ikatan jahat yang telah mengikat seorang arwah tak bersalah. Izinkan kami lewat, dan kami tidak akan mengganggumu lagi." Jin penunggu itu tertawa mengejek, tawa yang membuat darah berdesir. "Benda itu adalah milikku. Kalian tidak akan bisa mengambilnya." Jin itu menerkam ke arah mereka. Cakarnya siap mencabik-cabik. Namun, Kiai Hasan dengan sigap melompat mundur, lalu melemparkan segenggam tanah yang sudah diberi mantra ke arah jin. Jin itu menjerit kesakitan, tubuhnya berasap, dan ia terpaksa mundur. Kiai Hasan kemudian mengambil sebuah keris kecil yang tersembunyi di balik jubahnya dan menggoreskan keris itu ke tanah, membentuk lingkaran di sekitar mereka bertiga. Lingkaran itu bersinar redup,
menciptakan semacam pelindung. Jin itu tidak bisa menembus lingkaran tersebut. Darman, gali tanah di bawah akar pohon yang paling besar. Perintah Kiai Hasan. Aku akan menahan jin ini. Pak Darman segera mengambil cangkul kecil yang ia bawa dan mulai menggali tanah di bawah akar pohon beringin yang paling besar. Tanah itu keras dan lengket. Aroma busuk yang kuat tercium dari dalam tanah. Aroma seperti daging busuk dan belerang. Ia menggali dengan sekuat tenaga, keringat bercucuran di dahinya. Di belakangnya, Kiai Hasan terus beradu kekuatan dengan jin penunggu, melafalkan mantra-mantra dan sesekali melemparkan air yang sudah dijampi-jampi. Jin itu meraung-raung marah, berusaha menerobos lingkaran pelindung, namun selalu gagal. Mang Joni berdiri siaga, memegang golok, siap membantu jika diperlukan. Setelah beberapa waktu, cangkul Pak Darman membentur sesuatu yang keras. Ia menggaruk-garuk tanah dengan tangannya, dan akhirnya ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang sudah lapuk. Kotak itu diikat dengan tali rami yang sudah menghitam. Aroma busuk semakin kuat dari kotak itu. "Kiai, aku menemukannya," seru Pak Darman. Tangannya gemetar saat mengangkat kotak itu. Kiai Hasan menoleh, matanya berbinar. "Cepat bawa kemari, Darman." Saat Pak Darman hendak berjalan menuju Kiai Hasan, tiba-tiba jin penunggu mengeluarkan raungan yang dahsyat. Cahaya merah menyala dari matanya dan ia berhasil melepaskan satu tangannya dari ikatan mantra Kiai Hasan. Cakar tajamnya mengarah ke Pak Darman. Mang Joni dengan sigap melompat menangkis serangan jin dengan goloknya. Percikan api tercipta saat cakar jin beradu dengan golok dan Mang Joni terlempar beberapa meter ke belakang. Tubuhnya membentur pohon. "Mang Joni!" seru Pak Darman panik. Kiai Hasan segera kembali memusatkan perhatiannya pada jin, memaksanya untuk kembali ke lingkaran. Sementara itu, Pak Darman dengan cepat merangkak menuju Kiai Hasan, menyerahkan kotak kayu itu. Kiai Hasan mengambil kotak itu, membuka penutupnya dengan hati-hati. Di dalamnya terbaring sebuah benda kecil berwarna kehitaman, menyerupai sepotong tulang yang diukir dengan tulisan-tulisan kuno. Benda itu memancarkan aura gelap, namun di saat yang bersamaan juga terasa kekuatan yang luar biasa. "Ini dia, tulang balung pengikat," bisik Kiai Hasan, suaranya serius. "Inilah yang mengikat arwah Nyi Ranti pada dendam dan membuat dia tidak bisa tenang. Ini adalah alat yang digunakan Mbah Jo." Kiai Hasan segera mengangkat tulang balung pengikat itu di atas kepalanya, kemudian mulai membaca doa-doa yang lebih kuat. Jin penunggu di depannya berteriak kesakitan, tubuhnya berasap, dan perlahan-lahan ia menyusut, menghilang ke dalam tanah. Aroma busuk juga perlahan memudar. Pak Darman segera menghampiri Mang Joni yang tergeletak lemas. Mang Joni mengerang, memegangi lengannya yang terluka. "Mang Joni, kau tidak apa-apa?" tanya Pak Darman cemas. "Aku baik-baik saja, Darman," jawab Mang Joni lirih, meskipun wajahnya pucat. "Yang penting, kau berhasil mengambilnya." Kiai Hasan menatap tulang balung pengikat di tangannya. "Sekarang, kita harus menghancurkan benda ini. Dan setelah itu, kita harus pergi ke Mbah Jo." Malam itu, di tengah kegelapan hutan, mereka berhasil mendapatkan kunci untuk membebaskan Nyi Ranti. Namun, pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Malam ke-40 semakin dekat, dan mereka tahu Mbah Jo tidak akan tinggal diam. 3 hari berlalu sejak Pak Darman, Kiai Hasan, dan Mang Joni berhasil mengambil tulang balung pengikat. Mang Joni masih dalam proses pemulihan, namun kondisinya sudah membaik. Sementara itu, Kiai Hasan terus melafalkan doa-doa dan melakukan ritual penyucian
terhadap tulang balung pengikat, bersiap untuk menghancurkannya pada malam ke-40. Ketegangan semakin terasa di desa Padasuka. Suara-suara aneh dan penampakan bayangan putih Nyi Ranti yang kini semakin menyeramkan membuat warga tak berani keluar rumah setelah senja. Aroma melati busuk seringkali tercium di mana-mana, terutama di dekat rumah Pak Darman dan area kuburan. Malam ke-39, Cahyo dan Sekar terbangun dengan jeritan histeris. Mereka berdua melihat sosok Nyi Ranti berdiri di samping ranjang mereka. Wajahnya kini terlihat jelas, mata merah menyala, bibirnya tertarik membentuk senyuman mengerikan. Kain kafan yang membungkusnya sudah compang-camping, memperlihatkan sedikit kulitnya yang pucat dan keriput. Tangannya yang kurus terangkat, seolah ingin meraih mereka. Pak Darman segera menerjang, mencoba melindungi anak-anaknya. Ia berteriak, "Pergi, jangan sentuh anak-anakku." Namun, suara Nyi Ranti justru semakin kuat dan menusuk. "Mereka milikku, mereka harus ikut denganku." Pak Darman mencoba meraih azimat dari Kiai Hasan, namun sosok Nyi Ranti terlalu cepat. Ia menghilang ke dalam dinding, meninggalkan Cahyo dan Sekar yang menangis ketakutan. Pak Darman memeluk erat anak-anaknya, air matanya menetes. Ia tahu malam ini adalah puncaknya. Nyi Ranti sudah dikuasai sepenuhnya oleh dendam dan mantra Mbah Jo. Keesokan harinya, malam ke-40 tiba. Langit mendung tebal, tidak ada bintang yang terlihat. Hawa dingin yang menusuk tulang, seolah-olah seluruh energi negatif dari alam gaib berkumpul di desa Padasuka. Kiai Hasan, Pak Darman, dan Mang Joni, meskipun masih lemah, ia bersikeras ikut, telah bersiap di sebuah gubuk kosong di ujung desa, jauh dari pemukiman warga. Mereka membawa segala perlengkapan untuk pertarungan terakhir: air suci, kemenyan, lilin, dan tentu saja tulang balung pengikat yang telah disucikan. "Ingat, ini adalah malam penentuan," kata Kiai Hasan. Suaranya tenang namun penuh wibawa. "Jika kita gagal, arwah Nyi Ranti akan menjadi pocong yang penuh dendam, dan desa ini tidak akan pernah tenang." Mereka mulai melakukan ritual. Kiai Hasan membakar kemenyan. Asapnya mengepul memenuhi gubuk, menciptakan aroma yang kuat dan mistis. Ia meletakkan tulang balung pengikat di tengah lingkaran yang terbuat dari kapur, lalu mulai melafalkan doa-doa panjang dalam bahasa kuno. Pak Darman dan Mang Joni duduk bersila di belakangnya, ikut membaca doa dalam hati, meskipun fokus mereka terpecah pada setiap suara aneh yang mereka dengar dari luar gubuk. Di tengah ritual, tiba-tiba gubuk bergetar hebat. Angin kencang berhembus masuk melalui celah-celah dinding, memadamkan beberapa lilin. Aroma melati busuk menyeruak, diikuti dengan suara tawa cekikikan yang mengerikan. Dari luar gubuk terdengar suara geraman rendah, seolah ada sesuatu yang besar sedang mengintai. "Dia datang," bisik Mang Joni, wajahnya pucat pasi. Kiai Hasan tetap fokus, suaranya semakin keras melafalkan doa. Tiba-tiba, sesosok pocong muncul di ambang pintu gubuk. Wujudnya sangat mengerikan. Kain kafan yang membungkusnya robek di sana-sini, memperlihatkan tubuh yang membengkak dan menghitam. Wajahnya hancur, mata merah menyala, dan bibirnya terbuka lebar, memperlihatkan gigi-gigi yang tajam. Aroma busuk yang menyengat berasal dari tubuhnya. Itu adalah Nyi Ranti. Pocong itu melayang masuk ke dalam gubuk dengan gerakan yang cepat dan tak terduga. Ia menggeram, suaranya parau, "Kalian akan mati. Kalian tidak akan bisa menghentikanku." Pak Darman segera berdiri di depan Kiai Hasan, mencoba melindungi. Pocong Nyi Ranti menerjang, tangan-tangannya yang kurus siap mencakar. Pak Darman memejamkan mata, bersiap menerima serangan. Namun, sebelum pocong itu menyentuhnya, Kiai Hasan
melemparkan segenggam air suci ke arahnya. Pocong Nyi Ranti menjerit kesakitan, tubuhnya berasap dan ia mundur sejenak. Terus baca doa, Darman, seru Kiai Hasan. Kita harus menghancurkan tulang balung pengikat ini. Pocong Nyi Ranti tidak menyerah. Ia terus melayang mengelilingi mereka, mencoba menerobos lingkaran pertahanan. Kiai Hasan semakin cepat melafalkan mantra, keringat membasahi dahinya. Ia kemudian mengangkat tulang balung pengikat tinggi-tinggi dan dengan gerakan cepat ia membantingnya ke tanah. Seketika tulang itu retak dan dari dalam retakan muncul cahaya putih terang yang menyilaukan mata. Pocong Nyi Ranti menjerit melengking, suara yang mengerikan dan menyayat hati, lebih keras dari sebelumnya. Tubuhnya bergetar hebat, berasap tebal, dan perlahan-lahan ia mulai menyusut, berubah bentuk. Wajahnya yang hancur perlahan kembali menjadi wajah Nyi Ranti. Namun kali ini, wajah itu memancarkan kesedihan dan kepedihan, bukan lagi dendam. Terima kasih, terima kasih. Suara Nyi Ranti terdengar samar, seperti bisikan angin. Kemudian, dengan letupan cahaya yang sangat terang, sosok Nyi Ranti menghilang. Tulang balung pengikat hancur menjadi serpihan-serpihan kecil. Aura gelap yang menyelimuti gubuk perlahan memudar, digantikan oleh hawa yang lebih tenang. Mereka berhasil. Mereka telah membebaskan Nyi Ranti. Namun, Kiai Hasan tahu, ini belum berakhir. Masih ada satu orang yang harus dihadapi, Mbah Jo. Sekarang kita pergi ke Mbah Jo, kata Kiai Hasan, tatapan matanya tajam. Sudah saatnya dia menerima balasannya. Pertarungan di malam puncak memang telah usai, namun babak baru dalam kisah ini baru akan dimulai. Babak di mana keadilan harus ditegakkan dan kejahatan harus dihukum. Setelah berhasil menghancurkan tulang balung pengikat dan membebaskan Nyi Ranti, Kiai Hasan, Pak Darman, dan Mang Joni segera beranjak menuju kediaman Mbah Jo di desa sebelah. Malam masih pekat, namun hawa di sekitar mereka terasa lebih ringan, tidak lagi mencekam seperti sebelumnya. Angin malam berhembus perlahan, seolah membersihkan sisa-sisa energi negatif dari pertarungan tadi. Meskipun lelah, semangat mereka membara untuk menuntaskan masalah ini hingga ke akar-akarnya. Ketika mereka tiba di rumah Mbah Jo, suasana terasa sangat sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Rumah Mbah Jo yang terbuat dari kayu tua dan atap ijuk itu tampak gelap, dikelilingi oleh pepohonan rindang yang menambah kesan angker. Aroma kemenyan dan bunga kuburan yang kuat menusuk hidung, seolah Mbah Jo baru saja melakukan ritual gelap. Kiai Hasan memimpin di depan, melangkah dengan tenang namun penuh kewaspadaan. Mbah Jo, seru Kiai Hasan, suaranya menggema di kesunyian malam. Keluarlah, waktunya kau menerima balasan atas perbuatanmu. Tidak ada jawaban. Kiai Hasan kemudian mengangkat tangannya, membaca doa singkat, dan tiba-tiba pintu rumah Mbah Jo terbuka perlahan, mengeluarkan suara derit yang mengerikan. Di dalam terlihat siluet Mbah Jo duduk bersila di tengah ruangan yang remang-remang, dikelilingi oleh benda-benda aneh, tengkorak binatang, boneka jelangkung, dan wadah-wadah berisi darah kering. Matanya merah menyala, menatap tajam ke arah mereka. Wajahnya pucat pasi, namun senyum licik terukir di bibirnya. "Kalian datang," kata Mbah Jo, suaranya serak dan menakutkan. "Kupikir kalian tidak akan pernah berani mendekat. Arwah Ranti telah gagal, bukan?" "Dia bebas," seru Pak Darman, melangkah maju dengan marah. "Kau tidak akan bisa lagi mengikatnya dengan dendammu." Mbah Jo tertawa, tawa yang serak dan memekakan telinga. "Bebas? Omong kosong. Dia hanya kembali ke alamnya. Tapi kalian akan menjadi penggantinya." Tiba-tiba dari dalam gelapnya ruangan muncul bayangan-bayangan hitam yang bergerak cepat.
bayangan-bayangan itu mulai mengepung mereka, melayang-layang dan mencoba merasuki tubuh mereka. Itu adalah jin-jin peliharaan Mbah Jo. Kiai Hasan segera bertindak. Ia melemparkan air suci ke arah bayangan-bayangan itu, dan setiap kali air itu mengenai bayangan, terdengar suara desisan kesakitan dan bayangan itu menghilang. Namun, jumlah jin itu sangat banyak. Mbah Jo bangkit berdiri, tangannya bergerak-gerak membentuk mantra. Cahaya hitam mulai keluar dari tangannya, mengarah ke arah Kiai Hasan. Kiai Hasan dengan sigap menghindar, lalu membalas dengan melemparkan tasbihnya yang memancarkan cahaya putih ke arah Mbah Jo. Tasbih itu menghantam dada Mbah Jo dan ia menjerit kesakitan. Tubuhnya terlempar ke belakang. "Berhenti, Mbah Jo," seru Kiai Hasan. "Kau sudah melakukan terlalu banyak kejahatan. Sekarang waktunya kau mempertanggungjawabkan perbuatanmu." Mbah Jo bangkit kembali, matanya semakin merah menyala. Ia terlihat semakin kuat, seolah energi hitam dari dirinya semakin membesar. Ia kembali melancarkan serangan, mengirimkan bola-bola api hitam ke arah mereka. Pak Darman dan Mang Joni berusaha menghindar. Pertarungan antara kekuatan putih dan hitam berlangsung sengit. Kiai Hasan terus membaca doa. Energinya semakin memancar, membuat Mbah Jo kesulitan. Pada satu kesempatan, saat Mbah Jo sedikit lengah, Kiai Hasan melemparkan segenggam garam yang sudah diberi mantra ke arahnya. Garam itu menghantam wajah Mbah Jo dan ia menjerit kesakitan yang luar biasa, seolah wajahnya terbakar. Ia terjatuh, tubuhnya bergetar hebat, asap hitam mulai keluar dari tubuhnya. "Mbah Jo, aku bersumpah, jika kau tidak berhenti, aku akan memusnahkanmu," kata Kiai Hasan. Suaranya menggelegar. Mbah Jo terbatuk-batuk, mengeluarkan darah hitam dari mulutnya. Kekuatannya mulai melemah. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya terlalu lemas. Dari dalam dirinya terlihat bayangan-bayangan hitam yang berusaha keluar, seolah-olah jin-jin peliharaannya memberontak karena merasa energinya melemah. Kiai Hasan kemudian mendekati Mbah Jo, mengangkat tangan kanannya dan membaca doa penutup. Tiba-tiba, sebuah cahaya putih terang melesat dari tangan Kiai Hasan, menembus tubuh Mbah Jo. Mbah Jo menjerit kesakitan yang terakhir kalinya, jeritan yang sangat mengerikan. Kemudian tubuhnya kaku, matanya tetap melotot, dan asap hitam yang keluar dari dirinya semakin banyak, lalu menghilang ke udara. Tubuh Mbah Jo terkulai lemas, tak bergerak. Ia telah tewas. Kiai Hasan terdiam sejenak, menghela napas panjang. Aura jahat di sekitar rumah Mbah Jo perlahan menghilang. Pak Darman dan Mang Joni mendekat, menatap tubuh tak bernyawa Mbah Jo dengan perasaan lega bercampur ngeri. Keadilan akhirnya tercapai. Keesokan paginya, berita kematian Mbah Jo menyebar cepat di desa Padasuka dan desa seberang. Warga merasa lega dan bersyukur. Mereka tahu teror yang selama ini menghantui mereka akhirnya berakhir. Tanah warisan Nyi Ranti dikembalikan kepada Cahyo dan Sekar. Pak Darman dengan bantuan Kiai Hasan dan Mang Joni mulai membangun kembali hidupnya dan anak-anaknya. Ia tahu kenangan tentang Nyi Ranti dan teror yang mereka alami tidak akan pernah hilang. Namun, kini mereka bisa hidup tenang tanpa dihantui dendam dan arwah yang tak tenang. Meskipun kisah ini berakhir dengan keadilan, namun kengerian dari malam-malam ganjil, teriakan pocong Nyi Ranti yang memilukan, dan pertarungan sengit melawan kekuatan hitam Mbah Jo akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah desa Padasuka. Sebuah pengingat bahwa dendam bisa begitu kuat hingga mampu membangkitkan arwah dari kubur, dan bahwa dunia gaib itu nyata, berinteraksi dengan kehidupan kita, dan kadang-kadang menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Kisah Nyi Ranti
Pocong yang bangkit karena dendam 40 hari akan terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai peringatan akan bahaya dendam dan pentingnya memelihara perdamaian, baik di dunia nyata maupun di alam gaib. Dan bagi mereka yang pernah mengalaminya, mereka akan selalu merinding setiap kali mengingat malam-malam mencekam di Padasuka, di mana batas antara hidup dan mati begitu tipis dan arwah bisa kembali untuk menuntut balas. Keadilan mungkin telah ditegakkan. Arwah Nyi Ranti mungkin telah menemukan kedamaian yang lama dinanti, dan Mbah Jo telah menerima balasannya. Desa Padasuka kini diselimuti ketenangan, namun ketenangan yang tak pernah sepenuhnya sama. Bekas-bekas teror itu tak pernah benar-benar sirna. Aroma melati busuk, tawa cekikikan serak, atau bahkan bayangan sepintas di sudut mata seringkali masih menghantui pikiran warga. Mereka tahu dunia ini tak hanya dihuni oleh yang terlihat. Ada dimensi lain, dimensi yang bisa saja terbuka kapan saja. Kisah Nyi Ranti, pocong yang bangkit dari dendam 40 hari, bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ini adalah peringatan bahwa setiap sumpah, setiap kejahatan memiliki konsekuensi yang jauh melampaui batas kematian. Bahwa dendam bisa menjadi rantai terkuat, mengikat arwah dalam penderitaan tak berkesudahan dan menyeret yang masih hidup ke dalam jurang kengerian. Jadi, dengarkan baik-baik. Saat angin berdesir di malam hari, saat kau mencium aroma melati yang tak seharusnya ada, apakah kau yakin kau benar-benar sendiri